Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian yang sedang menyaksikan cerita ini selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan dijauhkan dari segala hal buruk. Sebelum kita mulai, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan menekan tombol like, menuliskan komentar, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah horor yang menemani waktu kalian. Di sebuah daerah pegunungan yang terkenal dengan hasil sayurnya, berdiri sebuah gudang pengumpulan hasil panen milik warga. Setiap hari, para petani datang membawa kubis, wortel, dan berbagai hasil kebun lainnya sebelum dikirim ke pasar induk di kota. Kehidupan di sana berjalan seperti biasa, penuh kesibukan dan kebersamaan. Namun di balik jalan berkabut yang membelah perbukitan, tersimpan sebuah cerita yang selama bertahun-tahun hanya berani dibicarakan dengan suara pelan oleh penduduk setempat. Daerah pegunungan tempat Fikri bekerja dikenal sebagai salah satu penghasil sayur terbesar di wilayah itu. Hampir setiap rumah memiliki kebun yang membentang di lereng-lereng bukit. Kubis, wortel, daun bawang, dan berbagai hasil panen lainnya tumbuh subur berkat udara yang sejuk dan tanah yang subur. Kehidupan warga berjalan sederhana. Setiap hari mereka bekerja di kebun, lalu membawa hasil panen ke gudang pengumpulan sebelum dikirim ke pasar induk di kota. Gudang sayur itu berdiri di tepi jalan utama yang menghubungkan kampung dengan kota. Bangunannya tidak terlalu besar, tetapi selalu ramai oleh aktivitas warga. Di sanalah para petani menimbang hasil panen mereka, sementara para sopir truk menunggu jadwal keberangkatan. Sudah hampir 2 minggu Fikri bekerja sebagai penjaga malam di tempat itu. Pekerjaan tersebut didapatnya setelah seorang kerabat memperkenalkannya kepada Bu Ratih, pengelola gudang, yang sudah lama dipercaya warga. Tugas Fikri sebenarnya tidak terlalu berat. Ia hanya perlu menjaga keamanan gudang, membuka gerbang untuk truk yang datang dan pergi, serta mencatat keluar masuk kendaraan dalam sebuah buku besar yang disimpan di pos jaga. Pos jaga itu berada tepat di samping gerbang utama. Dari sana Fikri bisa melihat sebagian besar area gudang, termasuk jalan menurun yang mengarah ke kampung sebelah. Sekitar 100 meter dari gerbang terdapat sebuah tikungan tajam yang cukup terkenal di kalangan warga. Tikungan itu berada di sisi jurang dangkal dan sering diselimuti kabut yang turun dari lereng pegunungan. Sejak hari pertama bekerja, Fikri sudah sering mendengar cerita mengenai tikungan tersebut. Sudah banyak yang celaka di sana, kata Wawan suatu kali sambil membantu memindahkan karung wortel. Remblong, ngantuk, atau jalan licin. Biasa saja, jawab Fikri santai. Wawan hanya tersenyum tipis. Kalau menurutmu begitu, ya syukur. Bukan hanya Wawan yang sering membahas tikungan itu. Beberapa sopir tua juga memiliki cerita yang hampir sama. Mereka menganggap lokasi tersebut membawa kesialan. Ada yang mengaku pernah melihat bayangan aneh. Ada pula yang mendengar suara seseorang memanggil dari tengah kabut. Namun bagi Fikri, semua itu tidak lebih dari cerita yang lahir karena terlalu sering mendengar kecelakaan terjadi di tempat yang sama. Ia lebih percaya pada penjelasan yang masuk akal daripada cerita-cerita mistis yang beredar di kampung. Malam itu suasana gudang cukup tenang. Beberapa truk sudah berangkat membawa hasil panen menuju kota. Fikri duduk di pos jaga sambil mencatat nomor kendaraan terakhir yang keluar dari area gudang. Angin pegunungan berembus pelan melewati halaman. Di kejauhan kabut mulai turun perlahan dan menutupi sebagian jalan. Tanpa sadar, pandangan Fikri mengarah ke tikungan yang biasa dibicarakan warga. Awalnya tidak ada yang aneh. Namun beberapa saat kemudian, di balik lapisan kabut yang semakin tebal, ia melihat sesuatu yang berbeda. Ada warna merah yang tampak samar di dekat tikungan. Fikri menyipitkan mata, mencoba memastikan apa yang dilihatnya. Mungkin hanya kain penutup barang milik warga. Mungkin juga pantulan lampu kendaraan dari kejauhan. Ia menggeleng pelan lalu kembali menunduk melihat buku catatan. Tetapi sebelum sempat menulis, matanya kembali tertarik ke arah jalan. Warna merah itu masih ada.
Diam, Dokwe tidak bergerak. Dan semakin lama, bentuknya tampak menyerupai seseorang yang sedang berdiri di tengah kabut. Pagi setelah kejadian itu, Fikri masih mengingat jelas warna merah yang dilihatnya di balik kabut. Tentunya kesempatan membuatnya penasaran. Ia berusaha menganggapnya sebagai hal biasa. Bisa saja itu kain yang tersangkut di semak-semak, atau seseorang yang kebetulan melintas di jalan tersebut. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Para petani datang membawa hasil panen, sementara para pekerja sibuk menimbang dan menyusun sayuran ke dalam keranjang besar. Suasana gudang kembali ramai dengan aktivitas warga. Namun ketika giliran jaga malam tiba, pikiran Fikri tanpa sadar kembali tertuju pada tikungan berkabut itu. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut turun lebih cepat dan perlahan menutupi jalan yang mengarah ke kampung sebelah. Dari pos jaga, jarak pandang menjadi semakin pendek dan Fikri sedang menulis laporan kendaraan ketika matanya menangkap sesuatu di kejauhan warna merah. Tepat di tempat yang sama, ia langsung menegakkan badan dan menatap ke arah tikungan. Di balik kabut yang bergerak pelan, tampak sosok seperti seorang wanita berdiri menghadap jalan. Bentuk tubuhnya samar, seolah menyatu dengan kabut yang mengelilinginya. Jantung Fikri berdetak sedikit lebih cepat. Kali ini ia yakin apa yang dilihatnya bukan ilusi. Namun sebelum sempat memastikan lebih jelas, kabut yang berembus perlahan tiba-tiba menutupi seluruh area tikungan. Dalam hitungan detik, sosok merah itu menghilang begitu saja. Fikri berdiri dari kursinya, matanya terus mengawasi jalan tersebut selama beberapa menit, tetapi tidak ada apa-apa lagi. Hanya jalan kosong yang tertutup kabut. Keesokan harinya, saat sebuah truk hendak berangkat menuju kota, Fikri memberanikan diri bertanya kepada Pak Darso yang sedang memeriksa muatan. "Pak, pernah lihat orang berdiri di tikungan depan itu malam-malam?" Pak Darso yang semula sibuk mengikat terpal langsung menghentikan gerakannya. Tatapannya berubah serius. "Jangan terlalu sering lihat ke sana," jawaban singkat itu membuat Fikri mengernyit. Kenapa memangnya? Pak Darso menarik napas pelan sebelum melanjutkan pekerjaannya. "Sudah, fokus kerja saja. Tidak ada penjelasan tambahan, hanya itu." Namun reaksi Pak Darso membuat rasa penasaran Fikri semakin besar. Siang itu ia mencoba mengangkat topik yang sama saat beberapa sopir tua sedang beristirahat di dekat gudang. Anehnya, suasana yang tadinya santai langsung berubah canggung. Beberapa sopir saling berpandangan. Ada yang memilih diam, ada pula yang pura-pura sibuk mengisap rokok. Tak seorang pun terlihat nyaman membahas tikungan tersebut. Melihat reaksi mereka, Wawan akhirnya menarik Fikri menjauh dari kerumunan. "Sudah kubilang, jangan sembarangan nanya soal itu." "Memangnya kenapa?" tanya Fikri. Wawan menurunkan suaranya. "Warga sini percaya ada wanita bergaun merah yang sering muncul di tikungan itu." Fikri tertawa kecil. "Jadi cuma itu?" "Cuma itu katamu." Wawan menatapnya serius. "Sudah banyak yang lihat." "Bisa saja karena kabut. Orang sering salah lihat." "Itu juga yang kupikir dulu." Fikri menggeleng pelan. Ia tetap mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Menurutnya, cerita seperti itu sering berkembang dari mulut ke mulut, hingga menjadi mitos yang dipercaya banyak orang. Malam berikutnya, ia kembali menjalankan tugas seperti biasa. Gudang mulai sepi setelah truk terakhir berangkat. Lampu-lampu halaman menerangi area sekitar gerbang dengan cahaya kekuningan. Fikri duduk sendirian di pos jaga sambil memeriksa catatan kendaraan. Tak lama kemudian, suasana mendadak terasa berbeda. Suara jangkrik yang sejak tadi terdengar dari semak-semak perlahan menghilang. Keheningan menyelimuti area gudang. Fikri mengangkat kepala, lalu terdengar suara pelan dari arah jalan, ting ting ting, seperti bunyi gelang logam yang saling beradu. Fikri menoleh ke arah tikungan. Tidak ada siapa-siapa. Jalan terlihat kosong. Namun suara itu kembali terdengar, ting ting, kali ini lebih jelas. Dan entah mengapa terdengar seperti sedang bergerak mendekat. Fikri menelan ludah. Matanya terus menatap ke arah jalan yang gelap. Sementara suara gemerincing itu perlahan semakin dekat menuju pos jaga.
Suara gemerincing yang terdengar malam sebelumnya akhirnya berhenti begitu saja sebelum mencapai pos jaga. Fikri sempat keluar untuk memeriksa keadaan sekitar, tetapi tidak menemukan apapun. Jalan menuju tikungan tampak kosong. Hanya kabut tipis yang masih menggantung di atas aspal. Meski berusaha melupakannya, kejadian itu terus teringat di benaknya. Keesokan harinya, saat aktivitas gudang kembali ramai, Fikri memperhatikan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia sadari. Setiap truk yang keluar dari area gudang selalu melaju biasa hingga mendekati tikungan. Namun begitu kendaraan mencapai jalan yang mengarah ke lokasi tersebut, hampir semua sopir secara otomatis menambah kecepatan. Tidak ada yang melambat, tidak ada yang berhenti. Bahkan beberapa sopir terlihat menatap lurus ke depan tanpa melirik ke kanan maupun kiri. Hal itu membuat rasa penasaran Fikri semakin besar. Sore itu ketika Pak Darso sedang menikmati kopi di dekat gudang, Fikri akhirnya memberanikan diri bertanya lagi. "Pak, sebenarnya ada apa dengan tikungan itu?" Pak Darso tidak langsung menjawab. Ia memandangi cangkir kopinya beberapa saat sebelum menghela napas panjang. "Kamu masih penasaran juga rupanya." Fikri mengangguk. Pak Darso lalu menoleh ke arah jalan yang menuju tikungan. Dulu para sopir tua punya satu pantangan. Pantangan apa? Kalau melihat seseorang berdiri di tikungan dan meminta bantuan, jangan pernah berhenti. Fikri terdiam sejenak. Menurutnya pantangan itu terdengar aneh. Kalau memang ada orang butuh bantuan, kenapa tidak boleh berhenti? Pak Darso tersenyum tipis, tetapi sorot matanya tidak menunjukkan tanda-tanda bercanda. Karena yang meminta bantuan belum tentu manusia. Jawaban itu membuat bulu kuduk Fikri sedikit meremang. Pak Darso melanjutkan ceritanya dengan suara pelan. "Konon, beberapa tahun lalu ada sopir yang melihat seorang wanita berdiri di tepi jalan saat kabut turun. Wanita itu terlihat kebingungan dan meminta diantar ke kampung seberang. Karena merasa kasihan, sopir tersebut menghentikan truknya. Namun ketika pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa. Wanita itu menghilang begitu saja. Sejak malam itu, sopir tersebut sering mengalami kejadian aneh. Jona mengaku mendengar suara perempuan menangis di dalam kabin, meskipun sedang mengemudi sendirian. Ada pula sopir lain yang mengaku melihat seseorang duduk di kursi belakang ketika menoleh ke kaca spion. Cerita-cerita itu terus beredar hingga akhirnya menjadi pantangan yang dipercaya para pengemudi. Fikri berusaha tetap tenang mendengarnya. Baginya semua itu bisa saja muncul karena kelelahan atau sugesti. Namun semakin lama ia bekerja di gudang, semakin banyak hal yang sulit dijelaskan secara logis. Terutama setiap kali kabut mulai turun. Suasana gudang selalu berubah. Para pekerja menjadi lebih pendiam. Sopir-sopir tua terlihat ingin segera menyelesaikan urusan mereka dan berangkat secepat mungkin. Bahkan obrolan yang biasanya ramai mendadak berhenti ketika seseorang menyinggung tikungan tersebut. Perubahan sikap itu membuat Fikri mulai bertanya-tanya. Sebenarnya yang pernah terjadi di sana? Mengapa semua orang seolah menyimpan ketakutan yang sama? Malam itu, setelah truk terakhir meninggalkan gudang, Fikri kembali duduk di pos jaga sambil memikirkan berbagai cerita yang didengarnya. Angin pegunungan berembus pelan. Kabut mulai turun sedikit demi sedikit. Di area parkir masih ada satu truk yang belum digunakan untuk pengiriman berikutnya. Karena bosan, Fikri berjalan mengelilingi halaman gudang untuk memastikan semuanya aman. Saat melewati samping truk tersebut, langkahnya tiba-tiba terhenti. Matanya menangkap sesuatu di kaca jendela kendaraan. Awalnya ia mengira itu hanya pantulan lampu gudang. Namun ketika diperhatikan lebih saksama, tubuhnya langsung membeku. Di permukaan kaca yang gelap, terlihat pantulan dirinya berdiri menghadap truk. Tetapi ada satu hal yang tidak seharusnya berada di sana. Tepat beberapa langkah di belakangnya, berdiri seorang wanita bergaun merah. Diam, tidak bergerak, dan seolah sedang menatap langsung ke arahnya. Napas Fikri tertahan saat melihat pantulan wanita bergaun merah di kaca truk. Refleksi ia langsung menoleh ke belakang. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Hanya halaman gudang yang diterangi lampu-lampu redup dan deretan keranjang sayur yang tersusun rapi. Ketika ia kembali melihat ke kaca, pantulan itu sudah menghilang. Malam itu Fikri hampir tidak bisa berkonsentrasi pada pekerjaannya. Tentu sih pertama kalinya, ia mulai merasa bahwa cerita-cerita
yang selama ini dianggapnya sebagai mitos mungkin menyimpan sesuatu yang lebih besar. Rasa penasaran perlahan mengalahkan rasa takut. Jika memang ada sosok wanita yang sering muncul di tikungan itu, pasti ada alasan mengapa warga begitu enggan membicarakannya. Keesokan harinya, saat aktivitas gudang belum terlalu ramai, Fikri memutuskan mencari informasi sendiri. Di belakang kantor gudang terdapat sebuah ruangan kecil yang digunakan untuk menyimpan arsip lama. Lemari kayu tua memenuhi sudut ruangan. Debu tebal menempel pada rak-rak yang sudah jarang dibuka. Fikri mulai memeriksa tumpukan buku catatan pengiriman yang tersusun berdasarkan tahun. Sebagian besar berisi data hasil panen dan tujuan pengiriman. Tidak ada yang terlihat mencurigakan. Namun setelah membuka beberapa buku yang lebih tua, ia menemukan sesuatu yang menarik. Dalam catatan pengiriman belasan tahun lalu, ada satu nama yang berulang. Kali muncul hampir setiap minggu. Ningsih. Nama. Itu tercatat sebagai petugas administrasi yang bertanggung jawab mencatat hasil panen dan keberangkatan truk. Fikri terus membuka halaman demi halaman. Nama Ningsih muncul begitu sering hingga seolah menjadi bagian penting dari operasional gudang saat itu. Misi ada sesuatu yang aneh. Pada satu tanggal tertentu, nama tersebut mendadak menghilang. Tidak ada catatan pengunduran diri, tidak ada keterangan pindah kerja, seakan-akan orang itu lenyap begitu saja. Fikri mulai merasa ini yang nggak beres. Saat sedang fokus membaca, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari belakang. Ia menoleh dan melihat Bu Ratih berdiri di ambang. Pintu wajah wanita paruh baya itu tampak berubah ketika melihat buku yang sedang dibuka. Fikri, "Kamu sedang apa di sini?" tanyanya cepat. "Saya cuma lihat arsip lama, Bu." Bu Ratih melangkah mendekat. Tatapannya langsung tertuju pada halaman yang memuat nama Ningsih. Untuk sesaat wajahnya terlihat pucat. "Siapa yang menyuruh kamu membuka buku-buku itu?" "Tidak ada. Saya cuma penasaran." Bu Ratih segera mengambil beberapa berkas dari meja. "Arsip lama tidak ada hubungannya dengan pekerjaanmu." Nada suaranya terdengar lebih tegas dari biasanya. Fikri terdiam. Reaksi itu justru membuat rasa curiganya semakin besar. Setelah Bu Ratih pergi, ia kembali memeriksa buku yang tadi dibaca. Barulah ia menyadari ada kejanggalan lain. Di bagian tengah buku terdapat beberapa halaman yang sengaja disobek. Sobekannya terlihat rapi, seolah seseorang benar-benar ingin menghilangkan isi catatan pada bagian tersebut. Fikri membolak-balik halaman dengan hati-hati. Tanggal sebelum dan sesudahnya masih ada, namun catatan yang seharusnya berada di antara kedua tanggal itu telah hilang. Persis seperti ada peristiwa tertentu yang sengaja disembunyikan. Perasaan tidak nyaman mulai muncul. Ruangan arsip yang semula terasa biasa kini mendadak terasa sempit dan pengap. Ia melanjutkan pencarian hingga menemukan buku terakhir. Dari tahun yang sama, kondisinya sudah tua dan beberapa bagian sampulnya mulai rusak. Ketika membuka halaman-halaman terakhir, Fikri menemukan sebuah tulisan tangan yang berbeda dari catatan lainnya. Tulisan itu dibuat menggunakan tinta hitam yang sudah memudar. Kalimatnya pendek namun cukup membuat bulu kuduknya meremang. Dengan tangan sedikit gemetar, Fikri membaca tulisan tersebut. "Jangan biarkan siapapun mengetahui apa yang terjadi di tikungan itu." Tulisan yang ditemukan Fikri di arsip lama terus mengganggu pikirannya. Selama beberapa hari berikutnya, ia tidak bisa berhenti memikirkan nama Ningsih dan rahasia yang seolah sengaja disembunyikan oleh banyak orang di kampung itu. Ia mulai menyadari satu hal. Setiap kali nama Ningsih disebut, orang-orang selalu berusaha mengalihkan pembicaraan. Bu Ratih terlihat gugup. Pak Darso memilih diam. Bahkan Wawan yang biasanya suka bergosip mendadak enggan membahasnya lebih jauh. Semakin banyak orang menutupi sesuatu, semakin besar keinginan Fikri untuk mengetahui kebenarannya. Akhirnya ia memutuskan menemui Pak Lurah Saman, salah satu orang tertua yang masih tinggal di kampung tersebut. Rumah Pak Lurah berada tidak jauh dari masjid dan sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu.
Saat Fikri datang, pria tua itu sedang duduk di teras sambil menikmati teh hangat. Dia awalnya Pak Lurah menyambutnya dengan ramah. Namun ketika Fikri mulai menyebut nama Ningsih, senyum di wajah pria tua itu perlahan menghilang. "Kamu dapat nama itu dari mana?" tanyanya pelan. "Dari arsip gudang." Pak Lurah terdiam cukup lama. Tatapannya mengarah ke jalan di depan rumah seolah sedang mengingat sesuatu yang sudah lama terkubur. "Sebaiknya kamu tidak mencari tahu lebih jauh." Jawaban itu tidak memuaskan rasa penasaran Fikri. Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa semua orang takut membicarakannya? Pak Lurah menghela napas panjang. Kerutan di wajahnya tampak semakin dalam. Beberapa saat kemudian, ia akhirnya mempersilakan Fikri duduk lebih dekat. "Baiklah," katanya pelan. "Mungkin sudah waktunya ada yang tahu." Suasana mendadak terasa lebih sunyi, bahkan suara anak-anak yang bermain di kejauhan seakan menghilang dari perhatian Fikri. Pak Lurah mulai bercerita. Belasan tahun lalu, sebelum gudang sayur berkembang seperti sekarang, Ningsih bekerja sebagai petugas administrasi di sana. Ia dikenal ramah dan dekat dengan para petani maupun sopir pengangkut hasil panen. Hampir semua warga mengenalnya. Suatu hari Ningsih ikut dalam perjalanan pengiriman menuju kota bersama seorang sopir bernama Hendra. Saat itu cuaca buruk. Kabut turun sangat tebal hingga jarak pandang hanya beberapa meter. Ketika melewati tikungan yang kini dikenal warga sebagai tikungan kabut, truk yang mereka tumpangi keluar jalur. Kendaraan itu menghantam pembatas jalan dan terguling ke sisi lereng. "Ningsih tidak selamat?" tanya Fikri. Pak Lurah menggeleng perlahan. "Ningsih meninggal di tempat." Fikri terdiam. Ia mulai memahami mengapa nama wanita itu begitu sering muncul dalam cerita warga. Namun ada sesuatu yang masih mengganjal. Kalau hanya kecelakaan, kenapa harus disembunyikan? Wajah Pak Lurah langsung berubah muram. Itulah masalahnya. Menurut cerita yang selama ini disimpan oleh beberapa orang tua kampung, kecelakaan tersebut sebenarnya tidak pernah diproses sebagaimana mestinya. Saat itu pemilik perusahaan pengiriman takut menghadapi masalah hukum dan kerugian besar. Beberapa pihak memilih menyelesaikan semuanya secara diam-diam. Laporan kecelakaan dibuat sesingkat mungkin. Banyak fakta yang tidak dicatat. Beberapa dokumen bahkan menghilang dari arsip. Nama Hendra perlahan tidak pernah lagi dibicarakan. Tak lama setelah kejadian itu, sopir tersebut meninggalkan kampung dan tidak pernah kembali. "Jadi karena itulah halaman arsip disobek?" tanya Fikri. Pak Lurah mengangguk pelan. Sejak saat itulah berbagai cerita aneh mulai muncul. Sopir-sopir mengaku melihat seorang wanita berdiri di tengah kabut. Ada yang mendengar suara tangisan dari tikungan. Ada pula yang melihat bayangan merah di kaca kendaraan mereka. Semua kejadian itu selalu terjadi di lokasi yang sama. Tikungan tempat kecelakaan Ningsih terjadi. Fikri merasakan bulu kuduknya perlahan berdiri. Kini potongan-potongan misteri yang selama ini membingungkannya mulai tersusun. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Pak Lurah menatapnya dengan wajah serius. Ada sesuatu yang tampak berat untuk diucapkan. Ada satu hal yang tidak pernah saya ceritakan kepada siapapun selama bertahun-tahun. Fikri menunggu. Suara Pak Lurah terdengar lebih pelan dari sebelumnya. Saat warga menemukan jasad Ningsih setelah kecelakaan itu, pria tua itu berhenti sejenak. Tatapannya terlihat kosong, seolah kembali melihat peristiwa yang terjadi bertahun-tahun lalu. Dia ditemukan mengenakan gaun merah. Jantung Fikri langsung berdegup keras. Pak Lurah menelan ludah sebelum melanjutkan. Gaun merah yang sama persis dengan sosok yang selama ini sering terlihat di tikungan itu. Cahaya pertemuannya dengan Pak Lurah samaan. Hidup Fikri mulai berubah perlahan. Awalnya ia mengira semua cerita tentang Ningsih hanya akan menjadi pengetahuan baru yang menjawab rasa penasarannya. Namun semakin banyak ia mengetahui masa lalu tikungan itu, semakin sering pula hal-hal aneh terjadi di sekitarnya. Malam pertama setelah mendengar kisah tersebut,
Fikri mengalami mimpi yang terasa sangat nyata. Dalam mimpi itu, ia berada di dalam sebuah truk yang melaju di tengah kabut tebal. Pandangannya tidak jelas. Jalan di depan hanya terlihat beberapa meter. Mesin truk meraung pelan sementara udara terasa dingin menusuk. Anehnya, Fikri tidak merasa sedang menjadi dirinya sendiri. Ia seperti melihat semuanya melalui mata orang lain. Jantungnya berdebar kencang. Ada rasa takut yang begitu besar. Tangannya gemetar memegang sesuatu. Sementara suara seorang perempuan terdengar samar memanggil namanya. Kemudian terdengar bunyi rem yang memekakkan telinga. Truk berguncang keras. Kabut berputar di depan mata, lalu semuanya menjadi gelap. Fikri terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Mimpi itu terasa begitu nyata hingga ia masih bisa merasakan ketakutan yang sama, bahkan setelah membuka mata. Malam berikutnya mimpi itu datang lagi, dan malam setelahnya kembali terulang. Setiap kali tidur ia selalu melihat potongan-potongan kejadian yang sama. Kabut, jalan menurun, suara perempuan, lalu kecelakaan. Seolah ada seseorang yang sedang berusaha memperlihatkan masa lalu kepadanya. Di saat yang sama, kejadian aneh di gudang semakin sering terjadi. Jika sebelumnya sosok wanita bergaun merah hanya terlihat di tikungan, kini beberapa pekerja mulai mengaku melihatnya lebih dekat. Suatu malam, seorang kuli angkut berlari ketakutan dari area penyimpanan. Ia bersumpah melihat seorang wanita berdiri di dekat tumpukan keranjang sayur. Malam lainnya, seorang sopir melihat bayangan merah melintas di antara truk-truk yang sedang parkir. Kabar itu menyebar dengan cepat. Suasana gudang yang biasanya ramai kini terasa berbeda. Orang-orang mulai pulang lebih cepat. Tidak sedikit yang memilih menghindari kerja malam. Gemerincing gelang yang dulu hanya terdengar, sesekali kini hampir muncul setiap malam. Suara itu datang dari arah jalan. Kadang terdengar jauh, kadang terasa sangat dekat. Beberapa pekerja bahkan mengaku mendengarnya tepat di belakang mereka, sebelum suara itu menghilang tanpa jejak. Ketakutan perlahan menyelimuti gudang. Dua pekerja memutuskan mengundurkan diri dalam minggu yang sama. Mereka tidak menjelaskan alasan sebenarnya, tetapi semua orang tahu penyebabnya. Tidak ada yang ingin berurusan dengan sosok wanita merah yang semakin sering muncul. Gangguan juga mulai dialami para sopir. Beberapa truk mendadak mati mesin ketika melewati tikungan. Ada yang mengaku lampu kendaraan tiba-tiba padam selama beberapa detik. Bahkan seorang sopir tua bersumpah melihat seorang wanita berdiri tepat di tengah jalan sebelum menghilang saat truk mendekat. Cerita-cerita itu membuat ketegangan semakin terasa. Namun bagi Fikri, yang paling mengganggu adalah perasaan bahwa sosok tersebut mulai memperhatikannya secara khusus. Setiap kali ia berjaga sendirian, ia merasa sedang diawasi. Kadang saat menoleh ke arah kaca kantor, ia seperti melihat bayangan merah sekilas di belakangnya. Tetapi ketika diperiksa, tidak ada siapa-siapa. Malam itu kabut turun lebih tebal dari biasanya. Udara terasa dingin dan lembab. Fikri duduk di ruang pemantauan kecil yang terhubung dengan kamera CCTV gudang. Untuk mengusir rasa kantuk, ia sesekali memperhatikan layar monitor yang menampilkan berbagai sudut area gudang. Semua terlihat normal. Gerbang area parkir di Bonwalds gudang penyimpanan, jalan masuk, hingga tiba-tiba salah satu layar menampilkan sesuatu yang membuat tubuhnya menegang. Di kamera yang mengarah ke jalan depan gudang, terlihat seorang wanita bergaun merah berjalan perlahan dari arah tikungan. Kepalanya tertunduk, langkahnya pelan. Kabut bergerak mengelilinginya. Fikri langsung berdiri dari kursinya. Matanya terpaku pada layar. Sosok itu terus berjalan, semakin dekat, hingga akhirnya mencapai gerbang utama gudang. Saat wajahnya hampir terlihat jelas oleh kamera, seluruh layar CCTV mendadak dipenuhi gangguan. Garis-garis hitam putih berkedip cepat. Terdengar suara dengung keras dari monitor.
Dan dalam hitungan detik, semua layar mati bersamaan. Sejak kejadian CCTV yang mati secara bersamaan, suasana gudang semakin mencekam. Tidak ada seorang pun yang berani berjaga sendirian terlalu lama. Bahkan Pak Darso yang selama ini terlihat tenang mulai menyarankan agar pengiriman malam dikurangi untuk sementara waktu. Namun bagi Fikri, rasa takut perlahan berubah menjadi tekad. Ia merasa semua kejadian yang dialaminya bukan sekadar teror tanpa tujuan. Seolah ada seseorang yang sedang berusaha menunjukkan sebuah kebenaran yang selama ini disembunyikan. Malam itu kabut turun jauh lebih tebal dibanding biasanya. Dari pos jaga, lampu jalan yang berada puluhan meter di depan hanya terlihat seperti titik cahaya samar. Udara terasa dingin dan lembab, sementara suara serangga malam hampir tidak terdengar sama sekali. Fikri sedang memantau monitor CCTV ketika gangguan itu kembali terjadi. Satu persatu layar mulai berkedip, gambar menjadi buram, lalu seluruh monitor mendadak gelap, persis seperti malam sebelumnya. Fikri menatap layar yang mati beberapa saat. Kali ini ia tidak merasa terkejut. Justru ada perasaan aneh yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang selama ini selalu dihindarinya. Ia harus pergi ke tikungan itu. Ia harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dengan membawa senter, Fikri meninggalkan pos jaga dan berjalan menuju jalan yang selama bertahun-tahun ditakuti warga. Kabut menyelimuti jalan seperti dinding putih yang bergerak perlahan. Setiap langkah terasa semakin berat, semakin dekat ke tikungan. Suasana semakin sunyi. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara angin. Hanya langkah kaki Fikri yang terdengar di atas aspal. Beberapa menit kemudian ia tiba di lokasi. Tikungan itu terlihat lebih menyeramkan dari jarak dekat. Semak-semak liar tumbuh di sepanjang sisi jalan. Sebagian area bahkan tampak tidak terurus selama bertahun-tahun. Saat menyapu area sekitar dengan cahaya senter, Fikri melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Di balik semak belukar terdapat sisa-sisa pembatas jalan lama yang sudah berkarat. Bentuknya hampir tidak terlihat karena tertutup tanaman liar. Fikri mendekat. Ia mulai menyingkirkan ranting dan rumput yang menghalangi. Lalu ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berdebar. Di bawah tumpukan daun kering terdapat sebuah gelang logam yang sudah kusam. Tak jauh dari situ ada sepatu wanita yang sebagian tertimbun tanah. Kemudian sebuah tas kecil yang sudah rusak dimakan usia. Semua benda itu tampak telah berada di sana selama bertahun-tahun. Seolah tidak pernah disentuh siapapun. Fikri perlahan memungut gelang tersebut. Saat jemarinya menyentuh logam dingin itu, kepalanya mendadak terasa berputar. Pandangan di sekitarnya berubah. Kabut menebal. Suara-suara asing mulai terdengar, dan dalam sekejap, ia seperti tidak lagi berada di malam itu. Di hadapannya muncul gambaran sebuah truk tua yang melaju di jalan berkabut. Mesinnya meraung keras, lampu depan menembus kabut yang pekat. Di dalam kendaraan itu terdengar suara seorang perempuan yang panik. "Nanti saja kita berhenti, aku takut." Kemudian terdengar suara rem yang berdecit keras. Truk kehilangan kendali, ban tergelincir. Tubuh kendaraan menghantam pembatas jalan. Benturan keras mengguncang semuanya. Fikri menyaksikan peristiwa itu seperti seorang penonton yang berdiri di tengah kejadian. Namun kali ini, ia melihat sesuatu yang tidak pernah diceritakan siapapun. Setelah kecelakaan terjadi, seorang perempuan terlempar keluar dari kendaraan. Perempuan itu masih bergerak, masih bernapas, masih hidup. Dengan tubuh penuh luka, ia mencoba meminta pertolongan. Tolong. Suara itu lemah, sangat lemah. Lalu muncul sosok seorang pria yang keluar dari truk. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi Fikri tahu pria itu adalah Hendra, sopir yang selama ini disebut-sebut warga. Pria itu mendekati Ningsih, melihat kondisinya, lalu menoleh ke arah jalan yang sepi. Wajahnya dipenuhi kepanikan dan bukannya menolong.
Ia justru melangkah mundur, kemudian pergi meninggalkan lokasi, meninggalkan Ningsih sendirian dalam keadaan terluka. Perempuan itu terus mencoba meminta bantuan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Kabut perlahan menelan tubuhnya. Penglihatan itu mendadak menghilang. Fikri tersentak dan kembali berada di tikungan. Napasnya memburu, tangannya gemetar, kini ia memahami semuanya. Ningsih bukan hanya korban kecelakaan, ia ditinggalkan saat masih hidup. Dibiarkan sendirian hingga akhirnya meninggal di tempat yang sama. Perasaan sedih dan marah bercampur menjadi satu. Namun sebelum sempat berpikir lebih jauh, Fikri merasakan hawa dingin yang luar biasa di belakang punggungnya. Udara mendadak terasa berat. Gemerincing gelang terdengar pelan. Ting, ting, ting. Dengan jantung berdegup kencang, Fikri perlahan menoleh. Kabut di hadapannya bergerak membuka, dan di antara putihnya kabut malam, berdiri seorang wanita bergaun merah. Hanya beberapa langkah dari tempatnya berdiri, diam, tidak bergerak, dan sedang menatap langsung ke arahnya. Tubuh Fikri terasa kaku saat berhadapan langsung dengan sosok wanita bergaun merah itu. Kabut mengelilingi tubuhnya seperti selimut tipis yang bergerak perlahan. Wajahnya pucat, tetapi tidak terlihat menyeramkan seperti yang selama ini dibayangkan warga. Justru ada kesedihan yang begitu dalam di matanya. Gemerincing gelang yang selama ini menghantui para sopir, terdengar pelan dari pergelangan tangannya. Fikri ingin berlari, tetapi kakinya seakan tidak mampu bergerak. Dalam keheningan itu, sosok wanita tersebut perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah semak-semak tempat barang-barang lama ditemukan. Kemudian bayangannya mulai memudar. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman. Hanya kesedihan yang tertinggal di udara dingin pegunungan. Beberapa detik kemudian, sosok itu menghilang bersama kabut. Fikri akhirnya memahami maksud dari semua kejadian yang dialaminya selama ini. Ningsih tidak sedang meneror siapapun. Ia hanya ingin seseorang menemukan kebenaran yang telah lama disembunyikan. Keesokan harinya, Fikri menceritakan semua yang diketahuinya kepada Pak Lurah Saman, Bu Ratih, Pak Darso, dan beberapa tokoh kampung lainnya. Awalnya tidak semua orang percaya. Namun ketika barang-barang milik Ningsih ditemukan tepat di lokasi kecelakaan lama, tidak ada lagi yang bisa menyangkal bahwa masih ada rahasia yang belum terselesaikan. Pak Lurah akhirnya mengungkapkan seluruh cerita kepada warga. Hendra ternyata tidak pernah benar-benar menolong Ningsih setelah kecelakaan terjadi. Dalam keadaan panik dan takut menghadapi konsekuensi hukum, ia memilih meninggalkan lokasi. Padahal Ningsih masih hidup saat itu. Keputusan itulah yang selama bertahun-tahun menjadi beban yang tidak pernah terselesaikan. Banyak warga terdiam setelah mendengar kenyataan tersebut. Mereka baru menyadari bahwa yang mengikat Ningsih di tikungan itu bukan hanya kematian tragisnya, tetapi juga rasa sakit karena ditinggalkan sendirian ketika membutuhkan pertolongan. Beberapa hari kemudian, warga kampung bersama tokoh agama mengadakan doa bersama dan pengajian untuk Ningsih. Malam itu halaman gudang dipenuhi warga. Lantunan doa dan ayat suci terdengar mengalun di udara pegunungan yang dingin. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, nama Ningsih disebut secara terbuka, tanpa bisikan dan rasa takut. Barang-barang yang ditemukan Fikri di dekat tikungan kemudian dibersihkan dan dikuburkan secara layak di pemakaman kampung. Gelang, tas kecil, dan sepatu yang selama ini tertinggal di lokasi kecelakaan akhirnya mendapatkan tempat peristirahatan yang semestinya. Hari-hari berikutnya membawa perubahan yang perlahan dirasakan semua orang. Kabut masih turun seperti biasa. Tikungan itu tetap sepi ketika malam tiba. Namun suasananya terasa berbeda, lebih tenang, lebih ringan. Tidak ada lagi cerita tentang suara tangisan. Tidak ada lagi laporan bayangan merah yang berdiri di tengah jalan.
Bahkan gemerincing gelang yang selama ini sering terdengar mendadak menghilang. Para sopir mulai kembali melewati jalur itu tanpa rasa takut berlebihan. Gudang sayur pun perlahan kembali ramai seperti dulu. Waktu berlalu, minggu berganti bulan, dan penampakan wanita bergaun merah tidak pernah terlihat lagi. Fikri mulai percaya bahwa semuanya telah berakhir, bahwa Ningsih akhirnya menemukan ketenangan yang selama ini dicarinya. Namun suatu pagi, saat sebuah truk baru datang untuk mengambil muatan sayur menuju kota, suasana mendadak berubah. Sopir baru yang belum lama bekerja turun dari kendaraannya dengan wajah pucat. Tangannya terlihat gemetar. Pak Darso yang kebetulan berada di dekatnya langsung menghampiri. "Ada apa?" Sopir itu menelan ludah sebelum menjawab. "Tadi, saya berhenti sebentar di tikungan." Mendengar kata tikungan, beberapa pekerja langsung saling berpandangan. "Saya lihat ada seorang wanita berdiri di pinggir jalan." Suasana mendadak sunyi. Wanita itu pakai gaun merah. Jantung Fikri berdegup pelan. Semua orang menunggu kelanjutan ceritanya, tapi dia tidak menakutkan. Sopir itu menatap ke arah tikungan yang masih samar terlihat dari kejauhan. Dia cuma berdiri di sana. Lalu, pria itu menarik napas panjang. Dia tersenyum. Tidak ada yang berbicara setelah itu. Angin pegunungan berembus pelan melewati halaman gudang. Di kejauhan, kabut bergerak perlahan menyelimuti jalan yang berkelok menuju tikungan tua itu. Fikri memandang ke arah yang sama. Entah mengapa, kali ini ia tidak merasakan ketakutan. Hanya sebuah pertanyaan yang masih menggantung di benaknya. Mungkin Ningsih akhirnya telah menemukan ketenangan setelah kebenaran terungkap dan namanya kembali dikenang oleh warga. Atau mungkin masih ada seseorang yang belum menebus kesalahannya sejak malam kecelakaan itu terjadi. Dan selama hutang itu belum diselesaikan, wanita bergaun merah di tikungan kabut akan tetap menunggu dalam diam di antara kabut pegunungan yang tak pernah benar-benar pergi.